Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kita yang penuh berkah, Ruang Doa. Kita akan menjelajahi kesejukan hati melalui doa dan hikmah Islami. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan bagikan kebaikan ini dengan mereka yang Anda cintai. Ghibah atau menggunjing merupakan perilaku yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat merusak hubungan antar sesama, mencemari hati, dan mendatangkan dosa besar. Berikut adalah uraian tentang bahaya ghibah, cara menghindari ghibah beserta dalil-dalilnya dalam agama Islam. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kamu sekalian berghibah atau menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu sekalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ghibah atau menggunjing adalah menyebutkan sesuatu yang terjadi pada saudaranya ketika dia tidak hadir dengan sesuatu yang benar, tetapi tidak disukainya, seperti menggambarkannya dengan apa yang dianggap sebagai kekurangan menurut umum untuk meremehkan dan menjelekkannya. Dalam situasi ini, saudaranya beragama Islam. Termasuk dalam kategori ghibah adalah menarik perhatian seseorang terhadap sesuatu yang dibicarakan oleh orang yang tidak ingin dikenali dengan cara itu. Pengertian ini didasarkan dari penjelasan Rasulullah berikut ini. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, "Tahukah kamu, apakah ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai." Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?" Beliau berkata, "Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya." Seringkali, sesuatu yang tidak disukai oleh saudara atau orang lain terkait dengan aib, yaitu kekurangan atau hal-hal negatif yang ada padanya. Tidak ada satupun orang yang ingin aibnya diketahui orang lain. Berbicara tentang aib seseorang sama dengan mempermalukannya. Ghibah adalah setiap tindakan yang menciptakan gambaran buruk tentang seseorang dan memungkinkan orang lain melihat gambaran buruk tentang mereka. Pada umumnya manusia tidak suka kekurangan atau hal-hal negatif yang ada pada dirinya menjadi bahan perbincangan publik. An-Nawawi memberikan penjelasan tentang hal-hal yang disebut antara lain, keadaan tubuhnya, agamanya, dunianya, dirinya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, pembantunya, pakaiannya, gerak-geriknya, raut mukanya, atau hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juga berpendapat serupa. Perbincangan pada objek-objek tersebut menjadi ghibah bila orang yang diperbincangkan merasa tidak suka. Perbuatan ghibah bisa dilakukan melalui pembicaraan lisan, tulisan, isyarat, atau dengan bahasa tubuh. Ghibah dengan pembicaraan lisan dapat terjadi saat berbicara dengan seseorang, sekelompok orang, atau dalam majelis. Ghibah dengan tulisan dapat dilakukan dalam bentuk surat kepada seseorang, artikel di publikasi, majalah, koran, buku, website, brosur, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Ghibah melalui bahasa tubuh dapat dilakukan dengan meniru isyarat, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh tertentu dari orang yang dipergunjingkan untuk mengolok-olok. Ghibah juga dilakukan dalam masyarakat modern dengan dukungan media massa, yang memiliki dampak yang sangat luas. Kita menyaksikan banyak stasiun televisi dan radio menyiarkan acara ghibah yang menarik, yang sangat disukai masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh rating penonton yang tinggi. Selain itu, koran, tabloid, majalah, dan brosur yang mengandung ghibah dapat dengan mudah dibeli dan dibaca oleh masyarakat. Sekarang, ghibah didukung oleh teknologi informasi lainnya, seperti telepon, teleconferencing, streaming audio, video, dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Bagaimana halnya dengan orang yang hanya mendengarkan orang lain berghibah? Mau mendengarnya berarti membiarkan orang lain berbuat mungkar, yakni melanggar larangan Allah berghibah. Berlalu dan meninggalkannya adalah cara mengubah hati.
Ikut terlibat dalamnya hanya sebagai pendengar berarti setuju dengannya, dan membiarkan ia berlanjut. Dia memiliki iman yang paling buruk. Ia telah berkontribusi pada meningkatkan ghibah, terutama ketika didengarkan dengan antusias. Apalagi sampai menggemari acara dan tulisan ghibah, termasuk pendukungnya. Acara ghibah menjadi semakin populer karena semakin banyak orang yang mendengarkannya, menontonnya, dan membacanya. Kemampuan untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia adalah salah satu ciri orang yang beruntung. Berghibah bukan saja sia-sia, tetapi juga termasuk perbuatan buruk yang harus dihindari. Allah menggambarkan orang yang berghibah seperti makan bangkai saudaranya yang telah mati. Membicarakan aib, kekurangan, hal-hal negatif pada orang lain berakibat pada matinya karakter seseorang. Citra dirinya menjadi hancur dan mati seperti bangkai akibat ghibah. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sebagaimana tercantum di atas, Allah melarang berghibah dan menggambarkan pelakunya sebagai pemakan bangkai saudaranya. Di samping itu cukup banyak hadis yang juga melarangnya, antara lain. Dari Abu Barza Al-Aslami berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang yang imannya masih sebatas lisannya dan belum masuk ke hati, janganlah kalian menggibah atau menggunjing orang-orang muslim. Janganlah kalian mencari-cari aurat, aib mereka. Karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya, serta barang siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, maka dia akan memperlihatkannya, aibnya, di rumahnya." Dari Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayat kami seperti membayat kaum wanita atau semua orang. 1. Kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berzina. 4. Tidak membunuh anak. 5. Tidak ghibah satu sama lain. 6. Tidak mendurhakai beliau dalam kebaikan. Barang siapa di antara kalian melakukan tindakan yang dilarang kemudian hukuman ditegakkan padanya, maka itu adalah kafarat baginya, dan siapa yang menunda maka urusannya berpulang kepada Allah. Bila berkehendak ia akan menyiksa, dan bila berkehendak ia akan mengampuni. Ghibah dapat merusak hubungan antar sesama karena berpotensi menimbulkan fitnah, kecurigaan, dan permusuhan di antara mereka. Ghibah mencemari hati karena melibatkan pembicaraan yang negatif tentang orang lain. Selain itu, ghibah termasuk dalam dosa besar yang dapat mengakibatkan hukuman di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Mengatakan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak ingin kamu sebutkan." Hadis riwayat Muslim. Melakukan ghibah dapat memboroskan amal baik yang telah dilakukan karena dosa ghibah dapat mengurangi pahala dan berpotensi menghilangkan kebaikan yang telah diperoleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut itu?" Mereka menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan harta." Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah yang datang di hari kiamat dengan salat, puasa, dan zakat, tetapi dia telah mencaci maki ini, menuduh itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu, dan memukul orang ini. Maka bagian-bagian dari kebaikannya diambil dan dibagikan kepada orang-orang yang telah dianiayanya. Jika kebaikannya sudah habis sebelum selesai, maka diambil dosa-dosa mereka dan dijatuhkan ke dalam neraka, kemudian dia dicampakkan ke dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ghibah merupakan perilaku yang sangat berbahaya dalam Islam karena dapat merusak hubungan sosial, mencemari hati, mengurangi pahala amal, dan mendatangkan kecaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Muslim dihimbau untuk menjauhi ghibah dan memperhatikan kebersihan lidah serta perilaku komunikasi mereka sesuai dengan ajaran Islam. Jelas sekali larangan ghibah. Kita wajib menghindari dan meninggalkannya. Caranya antara lain dengan menghindari orang-orang yang senang berghibah dan menjauhkan mereka dari lingkungan pergaulan kita. Kita pilih orang-orang saleh menjadi sahabat-sahabat dekat kita. Bila terdengar atau terlihat oleh kita acara-acara yang berisi ghibah di radio atau televisi, segera matikan atau pindah channel yang acaranya baik. Bila pada tabloid, koran, majalah, atau bacaan lainnya berisi ghibah, tinggalkan. Bila ada orang datang kepada kita dan berbicara ghibah, ingatkan dan minta berhenti atau tinggalkan bila tetap saja bicara. Bila dalam majelis pembicara berghibah, ingatkan atau tinggalkan majelis. Insya Allah kita akan selamat.
Bagi orang-orang yang bisa meninggalkan ghibah diberikan kabar gembira, berupa kebebasan dari api neraka sebagaimana hadis dari Asma binti Yazid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa menahan diri dari memakan daging saudaranya dalam ghibah, maka menjadi kewajiban Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Juga hadis dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menahan ghibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Marilah kita jaga mulut, mata, dan semua anggota tubuh kita dari ghibah. Semoga video ini memberikan inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi nilai-nilai Islami. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di video Islami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.